Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Saya kembali ingin menyapa kepada seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada pada saat ini, yang masih harus beribadah di rumahnya masing-masing sama seperti yang ada di Medan ini. Terkhusus kepada seluruh jemaat dan majelis jemaat HKBP Pardomuan Resort Simalingkar. Pada saat ini kita kembali bertemu pada minggu kedua setelah Trinitatis 21 Juni 2020 dengan tema panggilan memelihara ciptaan. Kita akan bersama-sama memahami dan menggumulkan apa yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan pada minggu hari ini. Namun terlebih dahulu kita memohon hikmat daripada Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang menyapa kita pada minggu kedua setelah Trinitatis ini tertulis dalam Imamat 25 ayat 1 sampai 13. Kita buka bersama Imamat 25 ayat 1 sampai 13. Kita akan baca bersama, Bapak Ibu boleh ikuti di dalam rumah masing-masing. Dengan judul Tahun Sabat dan Tahun Yobel. Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai, "Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila kamu telah masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, maka tanah itu harus mendapat perhentian sebagai sabat bagi Tuhan. 6 tahun lamanya engkau harus menaburi ladangmu, dan 6 tahun lamanya engkau harus merantingi kebun anggurmu, dan mengumpulkan hasil tanah itu. Tetapi pada tahun yang ketujuh, haruslah ada bagi tanah itu suatu sabat, masa perhentian penuh, suatu sabat bagi Tuhan. Ladangmu janganlah kau taburi, dan kebun anggurmu janganlah kau rantingi. Dan apa yang tumbuh sendiri dari penuaianmu itu janganlah kau tuai, dan buah anggur dari pokok anggurmu yang tidak dirantingi janganlah kau petik. Tahun itu harus menjadi tahun perhentian penuh bagi tanah itu. Hasil tanah selama sabat itu haruslah menjadi makanan bagimu, yakni bagimu sendiri, bagi budakmu laki-laki, bagi budakmu perempuan, bagi orang upahan, dan bagi orang asing di antaramu yang semuanya tinggal padamu. Juga bagi ternakmu dan bagi binatang liar yang ada di tanahmu, segala hasil tanah itu menjadi makanannya. Selanjutnya engkau harus menghitung 7 tahun sabat, yakni 7 kali 7 tahun, sehingga masa 7 tahun sabat itu sama dengan 49 tahun. Lalu engkau harus mendengarkan bunyi sangkakala di mana-mana dalam bulan yang ketujuh, pada tanggal 10 bulan itu. Pada hari raya pendamaian, kamu harus memperdengarkan bunyi sangkakala itu di mana-mana di seluruh negerimu. Kamu harus menguduskan tahun yang ke-50 dan memaklumkan kebebasan di negeri itu bagi segenap penduduknya. Itu harus menjadi tahun Yobel bagimu, dan kamu masing-masing pulang ke tanah miliknya dan kepada kaumnya. Tahun yang ke-50 itu harus menjadi tahun Yobel bagimu. Jangan kamu menabur, dan apa yang tumbuh sendiri dalam tahun itu jangan kamu tuai, dan pokok anggur yang tidak dirantingi jangan kamu petik buahnya, karena tahun itu adalah tahun Yobel. Haruslah itu kudus bagimu. Hasil tahun itu yang hendak kamu makan harus diambil dari ladang. Dalam tahun Yobel itu kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya." Demikianlah firman Tuhan yang menyapa kita pada minggu kedua setelah Trinitatis ini. Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang terkasih, sebelum kita memasuki masa lockdown, PSBB dan yang lain-lain ketika wabah ini terjadi, maka saya ingin Bapak Ibu mengingat bagaimana dulu kita menjalani rutinitas keseharian kita setiap harinya. Kalau kita memperhatikan, hampir setiap hari kita tidak mempunyai waktu perhentian. Kita tidak mempunyai waktu perhentian sebagaimana yang Tuhan kehendaki dalam firman Tuhan ini. Hari Senin sampai Jumat bekerja. Lain lagi, ada
gereja ada pertanyaan marga, ada pertanyaan STM, ada perkumpulan-perkumpulan tetangga dan segala macam hal lainnya. Semuanya itu tentu membuat setiap harinya, kalau bisa kita tambahi hari itu, mungkin sudah dipakai oleh orang atau suku bangsa Batak juga di situ untuk berpesta. Karena banyaknya kegiatan yang ada setiap harinya membuat tidak pernah kita mempunyai waktu perhentian sebelum ada wabah corona ini. Dan bahkan kalau ada di dalam kota-kota besar, bukan hanya habis dalam kegiatan rutinitas setiap hari, tapi juga harus menghabiskan hampir separuh dari kesehariannya itu di jalan. Seperti di Jakarta, hanya untuk pergi ke suatu tempat, dia bisa memakan waktu berjam-jam. Dan itu membuat waktu berhenti memang betul-betul sama sekali. Waktu beristirahat benar-benar sangat minim. Dan itu terjadi bukan hanya kepada diri kita sendiri. Itu dilakukan manusia bukan hanya kepada dirinya sendiri, tapi juga kepada ciptaan yang lain. Apa contohnya? Tanah. Kalau dulu orang untuk memperoleh hasil panen, baik itu padi contohnya yang di sawah, dia bisa memakan waktu mungkin bertahun untuk memanen supaya memetik hasil, tetapi seiring dengan perkembangan zaman dan kebutuhan manusia dan keinginan manusia yang semakin membludak itu, dengan keinginan keuntungan juga yang semakin banyak per tahunnya, maka sudah bisa memanen padi dalam waktu 3 bulan saja dan langsung ditanami tanpa ada waktu rehat. Dan ini membuat artinya supaya semakin sering dalam 1 tahun itu bisa memanen hasil panen yang dia tanam dalam tahun itu. Dan tidak jarang juga orang menanam berbagai macam jenis tanaman hanya dalam 1 petak tanah lah yang dia miliki, dan tidak memberikan waktu beristirahat sama sekali kepada tanah atau ladang yang dia miliki. Dan ini merusak kualitas daripada tanah itu sendiri, yang membuat tanah itu artinya lama-kelamaan, artinya dalam waktu singkat dia akan menjadi bahkan tidak sama sekali tidak bisa dipakai. Dan ada lain yang keinginan dan kebutuhan dan keinginan manusia yang semakin besar itu, sehingga penebangan pohon terjadi semakin banyak permintaan akan kayu, baik membuat lemari, meja, kertas dan segala macamnya. Kebutuhan dan keinginan manusia untuk memperoleh keuntungan yang besar membuat juga dalam hal penebangan kayu pun semakin besar keinginan itu. Dan sayangnya untuk memelihara agar pohon ini tetap ada, itu sangat sedikit orang yang masih memikirkan sampai ke situ. Karena mungkin setelah diambil pohonnya, dia tidak memikirkan bagaimana untuk menanam kembali, tapi dia cari lagi hutan lain yang ada pohonnya yang lain, supaya dia bisa langsung tebang dan langsung bisa olah dan langsung bisa kelola, akhirnya langsung punya untung. Dan itu juga yang membuat semakin banyak juga hewan-hewan, apalagi kalau di daerah Tiongkok sana, semua dimakani. Hewan-hewan yang sudah ditahu langka semua ditangkapi dalam dunia ini. Ujungnya semakin banyak hewan yang punah. Spesies hewan semakin banyak yang punah. Sudah tahu langka, diburu juga, lalu kemudian tidak dipelihara, tidak dipertahankan bagaimana supaya ini bisa terus ada turun-temurun, akhirnya membuat keturunan-keturunan kita dan generasi itu tidak ada. Banyak hewan-hewan yang dulu ada telah punah dan tidak sampai kepada generasi kita berikutnya, karena artinya keinginan manusia untuk memperoleh keuntungan pribadi yang sebesar-besarnya. Dan karena itulah Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang terkasih, itu yang tidak Tuhan inginkan sebenarnya terjadi dalam ciptaannya yang ada di dunia ini. Ciptaan yang begitu Dia kasihi, yang Dia ciptakan dengan semua yang mampu Dia lakukan untuk membuat dunia ini menjadi sebuah tempat yang baik bagi seluruh ciptaan. Dan itulah yang membuat Tuhan memberikan pesan kepada, seperti dikatakan dalam firman Tuhan yang sampai kepada kita pada minggu hari ini, kepada Musa di Gunung Sinai. Dia katakan, kalau kau telah masuk ke negeri yang kuberikan kepadamu, maka tanah itu harus punya perhentian sebagai sabat bagi Tuhan. Tahun ke-7, tahun sabat itu adalah tahun ke-7 setelah mereka sampai di tanah perjanjian. Dan tahun itu adalah tahun perhentian. Tidak ada yang boleh bekerja, semua beristirahat, berhenti dan menikmati hasil dari 6 tahun yang telah mereka kelola selama
selama 6 tahun itu, itulah yang mereka nikmati selama tahun Sabat ini, 1 tahun itu. Dan Tuhan juga mengatakan tahun Yobel, yaitu tahun ke-50. Tahun ke-50 juga adalah tahun peristirahatan, tahun pembebasan, di mana kalau dulu orang untuk bayar utang dia menjadi budak kepada bangsa yang lain, maka tahun Yobel adalah tahun sukacita karena mereka bebas dari hutang kembali kepada suku bangsa mereka masing-masing. Pembebasan itulah tahun Yobel, peristirahatan dan pembebasan, sehingga semua orang bisa pulang ke kampung halamannya masing-masing. Artinya di situ yang mau Tuhan katakan adalah, dengan firman Tuhan ini yang mau Tuhan sampaikan kepada kita melalui firman Tuhan, bahwa semuanya itu adalah milik Tuhan yang Dia inginkan untuk tetap terpelihara dengan selalu memberikan waktu untuk beristirahat atau waktu untuk penyegaran kembali, yang kalau dalam bahasa trennya dikatakan refresh. Kalau kita pakai komputer pun dia agak hang, kita akan klik tombol refresh. Supaya apa? Supaya kualitas yang itu kembali, kualitasnya kembali, tidak error lagi, dia tidak hang lagi. Maka kalau manusia sudah penat, mau kemana kau? Kok pergi? Iya, mau refreshing dulu aku, udah error aku, udah hang aku, pikiranku banyak. Maka dia katakan mau refreshing. Maka itu sebabnya Tuhan katakan tahun Sabat dan tahun Yobel adalah tahun penyegaran kembali untuk memelihara kualitas dari semua ciptaannya. Baik itu ladang, baik itu hewan, baik manusia itu sendiri harus punya perhentian dalam setiap waktu yang mereka jalani dalam hidupnya. Mungkin dalam apa yang terjadi dalam hidup kita saat ini, mungkin tidak secara penuh kita adopsi, artinya tidak secara penuh kita bisa melakukan. Tahun ke-7 kita beristirahat full, tidak ngapa-ngapain. Sedangkan selama wabah corona ini, yang hampir 3 bulan ini kita ada di rumah, hanya dikatakan pemerintah sudah new normal, padahal belum ada persiapan, sudah langsung membludak semua mau keluar, tanpa memikirkan apa dampaknya bagi orang lain dan apa dampaknya bagi dirinya, apa dampaknya bagi keluarganya. Tapi dalam firman Tuhan ini yang mau Tuhan katakan bahwa Tuhan menginginkan itu agar kualitas ciptaannya itu tetap terpelihara, tetap terjaga dengan baik. Sebagaimana Tuhan menciptakan semua ciptaannya pada awalnya adalah baik. Oleh karena itu Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, dalam firman Tuhan ini kalau yang mau Tuhan katakan adalah ketika dalam kehidupan kita selama ini, kita menjalani setiap hari rutinitas kita hanya untuk memikirkan bagaimana kita meraup keuntungan yang sebesar-besarnya, seperti lahan tadi. Sehingga manusia akan mengatakan time is money. Karena manusia pada umumnya suka hal yang instan, cepat, dan banyak dia peroleh. Kalau bisa 1 jam dapat sekian, ngapain saya harus nunggu sampai berjam-jam? Itu prinsip manusia. Dan itu membuat istilah time is money. Sehingga manusia menyukai hal yang instan dan berupaya bagaimana dalam waktu yang singkat dia bisa peroleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Inilah yang membuat keberadaan manusia yang seharusnya menjadi tanggung jawab manusia memelihara ciptaan tidak lagi mampu untuk dilakukan dalam kehidupan manusia. Maka dalam firman Tuhan ini Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, Tuhan menghendaki atau mengingatkan kepada kita semua bahwa melalui firman Tuhan ini, tahun Sabat dan tahun Yobel dalam kehidupan kita, kita harus tetap mengingat bahwa semua adalah milik Tuhan. Diri kita sendiri ini pun adalah milik Tuhan. Kalau kita hanya memikirkan bagaimana memperoleh obsesi, impian, keinginan kita yang besar itu dan berupaya bagaimana secepat-cepatnya saya memperoleh itu, ini hanya akan merusak kualitas. Ya mungkin benar, kalau tadinya 1 tahun bisa panen hanya 1 kali, dengan cara yang instan saya bisa buat sampai 3-4 kali, ini keuntungannya lebih besar katanya, betul. Tapi yang bersifat instan ini dengan keuntungan yang besar ini biasanya tidak jangka panjang, hanya jangka pendek. Itu sebabnya tanah yang tadinya bisa dalam waktu singkat menghasilkan hasil yang banyak, tapi sekejap dia rusak dan sama sekali nggak bisa diolah lagi, kualitasnya nggak ada lagi. Itu juga yang membuat hewan itu menjadi banyak yang punah. Itu juga yang membuat manusia jatuh sakit.
dan mengeluarkan lebih banyak uang lagi daripada apa yang dia cari dari waktunya yang dia pakai terus-menerus tanpa berhenti. Oleh karena itu Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus Yesus, sungguh betapa baik sebenarnya ajaran Tuhan ini. Tahun Sabat dan tahun Yobel ini kita tarik maknanya adalah bahwa dalam hidup kita perlu untuk memberikan waktu rehat, waktu untuk penyegaran kembali dalam hidup kita. Kalau kita mengatakan istilah refreshing, istilah retreat sendiri dari secara rohani menyegarkan kembali dengan berkumpul dengan bersama persekutuan. Maka dalam firman Tuhan ini Tuhan katakan bahwa memang Tuhan menginginkan kita memberikan waktu bagi diri kita setiap harinya dalam rutinitas kita. Anggap sajalah apa yang kita alami saat ini, di mana kita terbatas dalam segala sesuatu untuk kegiatan kita yang selama ini padatnya luar biasa, yang biasa adat aja satu hari bisa sampai 3-5 kali, tapi karena keterbatasan wabah ini saya tidak bisa ngapa-ngapain, saya maradat pun gak pernah lagi, saya ke gereja pun gak bisa. Tapi anggaplah tahun 2020 ini, anggaplah ini tahun peristirahatan, tahun penyegaran kembali, tahun 2020 yang kita anggap tahun corona. Tapi kita lihatlah dari sisi yang sebaliknya, 2020 tahun pemulihan, tahun penyegaran kembali. Bagaimana kita menyegarkan diri kita yang mungkin sudah kehilangan makna yang sesungguhnya dari arti setiap kegiatan yang kita ikuti karena terlalu padat setiap hal, dan karena kita tidak pernah memberikan waktu untuk beristirahat kepada diri kita, sehingga kita bekerja tanpa kualitas, kita bergereja pun tidak berkualitas, kita ke adat pun tidak ada kualitasnya. Paham bahwa orang bisa seperti itu, seperti robot, hanya mengikuti seperti rutinitasnya setiap hari, tapi tidak ada kualitasnya sama sekali. Dia tidak paham apa itu maknanya bekerja, dia tidak paham apa makna pekerjaannya, dia tidak paham apa yang dia dapat dari gereja dan bertuhan, dan dia tidak paham apa yang dia dapat dari persekutuan dan peradatan yang selama ini dia ikuti. Tidak ada kualitas yang dia dapat karena dia tidak pernah punya waktu untuk penyegaran kembali. Sebenarnya ketika orang sudah disegarkan kembali, sama seperti komputer saja contohnya, yang mesin yang luar biasa itu kapasitasnya bisa hang, maka kita manusia yang punya banyak keterbatasan ini pun bisa hang. Jadi itu yang membuat kita tidak berkualitas lagi menjalani hari-hari kita setiap harinya. Maka dalam tahun 2020, tahun corona yang kita banyak orang katakan, tahun 2020 ini benar-benar tahun corona katanya. Kemana-mana nggak bisa karena wabah ini dampaknya luar biasa. Tapi dengan firman Tuhan ini kita harus melihat dari sisi yang lain. Tahun 2020 adalah tahun penyegaran kembali, meningkatkan kualitas diri kita masing-masing. Selama ini apa peranan yang Tuhan percayakan kepadamu? Tingkatkan kualitasmu dalam hal itu. Perananmu sebagai bapak, tingkatkan kualitasmu sebagai bapak. Perananmu sebagai ibu, tingkatkan kualitasmu sebagai ibu. Karena sekarang anak-anak harus belajar di rumah, yang mungkin karena rutinitas kita selama ini, bahkan kita tidak punya waktu untuk mengajari anak-anak kita. Maka dalam tahun corona ini, kita meningkatkan kualitas kita sebagai orang tua. Kita juga harus berupaya mengajari anak-anak kita agar mereka memahami pelajaran yang mungkin selama ini kita serahkan langsung kepada guru. Kalau kita selama ini berperan sebagai pekerja atasan ataupun bawahan, yang selama ini kita hanya datang mengikuti instruksi, menjalani seadanya, maka waktu ini adalah waktu untuk meningkatkan kualitas bagaimana saya menjalani pekerjaan saya, apapun itu. Seperti saya pendeta, Anding bekerja sebagai pimpinan di perusahaan, bekerja dalam hal berdagang, bagaimana kita menjadi pedagang yang berkualitas, menjadi pimpinan yang berkualitas, menjadi bawahan yang berkualitas, menjadi parhalado yang berkualitas, menjadi jemaat yang berkualitas. Maka tahun ini adalah tahun peningkatan kualitas. Kita lihatlah sebagai sisi itu. Kalau selama ini kita menjalani kehidupan beradat sekalipun, hanya sekedar ya seperti itu saja, hanya ya biar dia datang ke pestaku, datang aku ke pestanya, sampaikan udah pulang, tidak ada kualitas sama sekali. Artinya dalam firman Tuhan ini bagaimana kita meningkatkan kualitas diri dengan waktu yang Tuhan berikan kepada kita untuk rehat sejenak. Mari kita lihat dari sisi positif. Jangan hanya selalu lihat ini tahun wabah, tidak. Ini tahun pemulihan kembali. Ini tahun penyegaran kembali.
Dan tahun ini adalah waktu kita meningkatkan kualitas diri kita masing-masing. Tingkatkan kualitas ladang. Kita melihat memang dunia memperbaiki dirinya sendiri. Meningkatkan kualitas hewan. Hewan meningkatkan kualitasnya. Ladang tanah meningkatkan kualitasnya. Udara meningkatkan kualitasnya. Yang ketika era new normal kembali, polusi itu di mana-mana. Tapi ketika rehat itu terjadi, tentu mereka memiliki waktu untuk meningkatkan kualitasnya sehingga langit sempat biru ketika manusia terkurung di dalam rumah. Oleh karena itu Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, dalam firman Tuhan ini Tuhan katakan bahwa Tuhan menginginkan semua kualitas dari ciptaannya yang baik yang Dia ciptakan itu tetap terpelihara dengan baik. Dan itu berlaku untuk semua ciptaannya, termasuk manusia itu sendiri. Karena kalau kita sudah tidak punya waktu untuk rehat dan kita sakit Bapak Ibu, tidak ada artinya semua keuntungan yang kita peroleh itu. Ketika kita sakit, kita akan mengeluarkan lebih banyak lagi daripada itu. Dan sakit itu terjadi karena orang tidak pernah memberikan waktu bagi dirinya untuk rehat dan penyegaran kembali. Dan biarlah dengan firman Tuhan ini, dalam pengenalan akan tahun Sabat dan tahun Yobel, yang kembali mengingatkan kita untuk memandang sisi positif dari apa yang kita alami saat ini. Pandanglah setiap waktu yang kita jalani, setiap keterbatasan yang harus kita ikuti karena berbagai protokol yang dikatakan adalah cara juga bagi Tuhan untuk mengingatkan kita kembali bahwa setiap ciptaannya harus punya waktu untuk rehat, untuk beristirahat dan menikmati apa yang selama ini mereka kerjakan setiap harinya. Biarlah kita dimampukan untuk menjalani ini, karena kita pun bertanggung jawab untuk memelihara ciptaan Tuhan yang lain. Biarlah kita mengingatnya dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Panggilan untuk memelihara ciptaan itu artinya sampai kepada kita semua. Bagaimana kita mengingat untuk merehatkan tanah dan ladang kita, merehatkan berbagai hewan, merehatkan apa yang selama ini kita pakai dengan mengeksploitasinya, dan merehatkan diri kita yang mungkin tanpa kita sadari kita mengeksploitasi diri kita sendiri karena keuntungan dan obsesi kita untuk memperoleh keuntungan yang besar dalam waktu yang singkat. Biarlah firman Tuhan ini menjadi teguran, menjadi kekuatan, menjadi motivasi bagi kita semua di tahun 2020. Ini bukan tahun wabah, ini bukan tahun corona. Bagi orang Kristen, pandanglah tahun ini tahun penyegaran kembali. Amin, kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur Tuhan, karena Engkau memberikan kami kesehatan dan nafas kehidupan, memampukan kami Tuhan menjalani hari-hari kami setiap harinya. Dalam tahun ini Tuhan, yang Engkau ketahui Tuhan, dengan keadaan wabah yang terjadi di dunia ini, dengan banyaknya keterbatasan yang harus kami ikuti karena aturan-aturan yang diberikan, kami mampu menjalani setiap harinya Tuhan, karena Engkau yang memberikan kami kebijaksanaan Bapa. Bapa yang baik, dengan firman-Mu Tuhan, Kau mengingatkan kami bahwa Engkau menginginkan Tuhan semua ciptaan-Mu tetap terpelihara dengan baik, dengan selalu memberikan waktu untuk merehatkan atau memberikan penyegaran kembali kepada semua ciptaan, kepada tanah, ladang, pohon, kepada semua hewan, termasuk kepada manusia itu sendiri Tuhan. Bahwa Engkau menginginkan Tuhan dengan penyegaran kembali itu semua ciptaan-Mu tetap memiliki kualitas yang baik, sebagaimana Engkau menciptakan kami Tuhan dengan begitu berkualitas. Terlebih manusia yang Kau ciptakan segambar dan serupa dengan Engkau. Bapa yang maha baik dan penuh kasih, terima kasih Tuhan. Kalau selama ini Tuhan, oleh karena begitu banyak hal-hal buruk yang kami lihat di tahun 2020 ini Tuhan, dengan keterbatasan dan juga dengan banyaknya aturan yang begitu banyak merombak segala aktivitas dan rutinitas dan kebiasaan kami selama ini, yang membuat kami Tuhan bersedih hati, membuat kami memandang tahun ini adalah tahun yang begitu buruknya Tuhan. Namun dengan firman-Mu Tuhan, Kau mengatakan dan mengajarkan kepada kami bahwa ketika kami beristirahat, ketika kami Tuhan tidak menjalani hari-hari demikian padatnya sebagaimana biasanya Tuhan, sesungguhnya Tuhan Kau mengatakan
kami harus memandang Tuhan bahwa itu adalah waktu bagi kami untuk menyegarkan kembali kualitas diri kami masing-masing, penyegaran kembali bagi seluruh ciptaan-Mu, bagi tanah, bagi ladang, bagi langit, bagi hewan, bagi manusia, untuk menyegarkan diri masing-masing, untuk membuat kualitas diri kami semakin lebih baik, yang mungkin oleh karena banyaknya kegiatan, banyaknya obsesi, banyaknya keinginan selama ini Tuhan menjadi menuju kepada kerusakan. Terima kasih Bapa yang baik, Engkau membantu kami mengubah cara kami memandang tahun 2020 ini. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau sedang menyegarkan kembali semua ciptaan-Mu di tahun ini Tuhan. Dan dengan itu semua kami percaya kualitas diri kami pun Tuhan sebagai manusia, dalam pekerjaan, dalam keluarga kami Tuhan, dalam gereja, dalam lingkungan kami, persekutuan, dalam adat, kami boleh menjadi orang yang benar-benar berkualitas, artinya ciptaan-Mu Tuhan yang sungguh-sungguh sesuai dengan apa yang Engkau ciptakan, yaitu dengan sangat baik. Bapa, Engkau yang kiranya senantiasa memberkati kami, seluruh para medis, seluruh pasien. Engkau berkati satu persatu, Engkau senantiasa menemani, agar kiranya Tuhan, semua yang terjadi Tuhan, wabah itu Tuhan, boleh kiranya Engkau hilangkan dari dunia ini Tuhan, sehingga Tuhan ketika ini berlalu, kami boleh memiliki kualitas yang lebih baik lagi Tuhan di hari-hari yang akan datang. Berikan kami kebijaksanaan Tuhan untuk memelihara dan menjaga kesehatan kami yang masih Engkau anugerahkan kepada kami, agar kami Tuhan tetap terpelihara dengan baik, karena itu yang Kau inginkan Tuhan untuk kami lakukan dalam kehidupan kami, juga memelihara seluruh ciptaan-Mu yang lain. Mampukan kami Tuhan, dan juga Tuhan berkati semua jemaat-Mu Tuhan dimanapun berada, terkhusus jemaat dan majelis jemaat HKBP Paduman Resort Simalingkar. Engkau cukupkan yang menjadi kebutuhan mereka Tuhan, Engkau kuatkan yang lemah, Engkau hibur yang bersedih, Engkau Tuhan yang memberikan pengharapan kepada orang-orang yang berputus asa, Engkau Tuhan yang memberikan